teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas tentang gas, tepatnya sifat-sifat gas. Gas dibedakan jadi dua, ada gas ideal dan juga gas nyata. Kira-kira apa ya perbedaannya? Jadi, gas ideal adalah model teoritis yang digunakan untuk menyederhanakan perilaku gas. Gas ini ditentukan dengan gas ideal seperti yang ada di sini. Sifat-sifat utama gas ideal yang pertama, tidak ada gaya intermolekul, yang artinya partikel-partikel gas ideal tidak mengalami gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak satu sama lain. Yang kedua, ukuran molekul diabaikan. Maksudnya, molekul gas ditempatkan sebagai titik-titik materi tanpa volume. Maksudnya, ukuran molekul relatif terhadap ruang yang ditempati itu diabaikan. 3. Tumbukan elastis sempurna. Ketika molekul gas bertumbukan satu sama lain atau dengan dinding wadah, tumbukannya dianggap seluruhnya elastis, yaitu tidak adanya energi yang hilang selama tumbukan. 4. Gerak acak. Partikel-partikel gas ideal bergerak secara acak dan terus-menerus ke seluruh arah. Kelima, menempati persamaan gas ideal di semua kondisi. Gas ideal memenuhi hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac pada berbagai tekanan dan suhu tanpa deviasi. Sifat gas nyata. Sebelumnya, gas nyata itu apa sih? Gas nyata adalah gas yang ada di kehidupan nyata yang perilakunya sedikit berbeda nih dengan gas ideal, terutama pada kondisi tertentu, yaitu pada suhu yang rendah atau pada tekanan yang tinggi. Sifat-sifat utama pada gas nyata. Yang pertama, adanya gaya intermolekul. Pada gas nyata, molekul-molekul saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Hal ini menyebabkan hukum pada gas ideal tidak berlaku. Yang kedua, yaitu ukuran molekul tidak diabaikan. Molekul pada gas nyata memiliki volumenya sendiri. Hal ini mempengaruhi perilaku dari gas itu, terutama pada tekanan yang tinggi ketika molekulnya saling rapat. Yang ketiga, tumpukan tidak sepenuhnya elastis. Dalam gas nyata, sebagian energi kinetik hilang saat molekul-molekul pertumpukan, terutama pada suhu rendah. Yang keempat, perilaku dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Gas nyata cenderung mendekati perilaku gas ideal pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Namun, pada tekanan tinggi dan suhu rendah, gas nyata dapat mengembung menjadi cairan. Yang kelima, tidak selalu mematuhi hukum gas ideal. Pada kondisi ekstrim seperti tekanan tinggi atau suhu rendah, gas nyata menyimpang dari hukum gas ideal. Perbedaan antara gas ideal dan gas nyata menurut gaya interaksi molekul. Jika gas ideal tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara molekul-molekul gas. Gas nyata ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul yang menyebabkan deviasi dari hukum gas ideal. Menurut ukuran molekul, jika gas ideal, ukuran molekul diabaikan dianggap sebagai titik tanpa volume. Jika gas nyata, molekul memiliki volume yang mempengaruhi perilaku gas, terutama pada tekanan tinggi. Dan menurut tumbukan molekul, jika gas ideal, tumbukan antar molekul dan dengan dinding dianggap elastis sempurna. Jika gas nyata, tumbukan tidak sepenuhnya elastis, ada sedikit kehilangan energi. Keadaan ekstrim. Ketika gas ideal di dalam keadaan ekstrim, dia tidak akan berubah karena dia tidak terpengaruh oleh keadaan ekstrim. Sedangkan berbeda dengan gas nyata, dia terpengaruh ketika tekanan tinggi dan suhu rendah. Nah, gas nyata akan menyimpang dari gas ideal dan membentuk kondensasi. Untuk keakuratan persamaan gas ideal itu sangat sempurna untuk kondisi apapun. Sedangkan gas nyata, kalau untuk kondisi yang ekstrim tadi yang telah saya jelaskan, dia tidak akan sesuai dengan hukum gas ideal. Oleh karena itu, dia lebih cocok dengan memakai persamaan van der Waals seperti berikut. Ready for action, let's go. 수업 건물을 찾으러